mahasiswa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemrograman web di pertemuan 4, yaitu list pada HTML. Oke. Di sini yang pertama mungkin pendahuluan dulu ya, saya jelaskan secara singkat. Kemarin teman-teman udah tahu apa itu HTML ya. Kalau baca materinya di sini, di HTML ada bahasa, ada beberapa salah satu elemen yang penting dalam HTML adalah daftar ya, yang memungkinkan kita untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang terorganisir, yang mudah dibaca, intinya yang rapih ya. Dalam materi ini kita akan membahas tentang apa sih jenis-jenis list di dalam HTML. HTML ada 3 jenis yang utama, yaitu daftar terurut atau order list, yang kedua adalah unorder list, daftar tidak terurut, dan yang ketiga adalah description list atau daftar deskripsi ya. Tadi kan kalau yang berurut, contohnya mungkin kalau teman-teman tahu ada 1, 2, 3 kan biasanya kalau ada di website itu ada list-list ya, ada penomorannya. Nah, kalau yang berurut ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 seperti itu ya. Nah, untuk yang berurut kita pakai biasanya bukan biasanya, tapi sintaknya itu ada OL. Ya, awalnya OL lalu isinya adalah LI, nanti akan mengikuti. Nah, tadi contoh misalkan kalau di website-nya si bahan-bahan ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, itu ya. Jadi order list yang terurut penomoran pakai OL tag-nya ya. Lalu yang unorder list atau tidak berurut biasanya ini digunakan untuk menyajikan yang tidak terurut setiap item atau daftar yang berisi simbol bulat secara otomatis. Mungkin teman-teman tahu yang simbol bulat ya, yang hitam kecil. Nah itu tidak berurut ya. Yang penting ada list urutan aja, nggak ada 1, 2, 3, 4, 5 nya ya, seperti itu. Sintaknya ini contohnya, dan dia awali dengan tag UL ya. Lalu description itu biasanya ada kayak menyajikan istilah, dan deskripsinya ini berguna untuk membuat daftar istilah atau definisi. Biasanya atasnya istilahnya apa, lalu ada deskripsinya apa gitu ya. Ini contohnya pakai DL ya, isinya pakai DT, DD, DT ya. Oke, lalu atribut list tadi bisa pakai angka 1, angka 2 gitu ya. Oke, mungkin langsung saja kita ke sini untuk mempersingkat waktu, mempercepat juga. Di sini saya sudah bikin satu file ya, HTML. Teman-teman bisa HTML 5 untuk cepat. Oke. Setelah itu kita bikin judulnya dulu, misal H1. List HTML gini lah. Oke lah. Yang penting jadi ya. Lalu kita bikin H2 yang kecilnya dulu. Caps lock. H2 tutup. Yang pertama adalah tadi daftar terurut ya. Daftar terurut. Nah, seperti ini. Tadi kalau di sini adalah terurut itu adalah OL. Ya. OL, lalu di sini L1, LI berarti item 1 gini aja ya biar cepat ya. Lalu LI item 2. Nah, ini kayak gini aja 2 dulu. Lalu kita buat lagi H2. Itu 2 daftar tidak terurut. Nah, kalau daftar tidak terurut tadi itu tagnya adalah UL ya, seperti ini. Sama LI misalnya item A gini ya, karena ini kan nggak terurut, biasanya udah ada 1, 2, 3 juga. Item B. Nah ini. Lalu after itu tadi satu lagi untuk daftar ya, atau mungkin daftar istilah biasanya di website tersebut. Berarti kita bikin di sini H2, judulnya description
bahasa Indonesia, karena atasnya bahasa Indonesia kita pakai bahasa Indonesia biar tidak banyak bahasa. 3, ini nomor 1, 2, 3, oke. Nah, kalau deskripsi itu diawali dengan tag DL ya. DL setelah itu ada judulnya DT, lalu misalnya HTML, kita kasih pengertian HTML gitulah ceritanya ya, HTML. Nah ini judulnya, lalu isinya DD. Oke, kita pakai lorem saja, lorem misalnya berapa, 10. Nah lalu kita bikin satu lagi, kita bikin DL lagi, sorry kok DL, DT, hapus ini di sini, bikin DT misalnya apa nih, CSS lah, pengertian CSS. Lalu kita bikin DD lorem misalnya 20, lebih banyak. Nah iya tadi kita bikin sudah daftar terurut dan tidak terurut, lalu ada description list. Oke, kita save auto terurut ya, karena saya pakai beauty, lalu open browser. Nah ini jadinya seperti ini ya. Saya coba, nah kan list yang terurut 1, 2, yang tidak terurut itu saya kecilin dulu biar kita lihat bareng-bareng. Nah di sini ini daftar list yang nomor 1 adalah daftar terurut ya, 1, 2 kan saya bilang ada 1, 2-nya. Lalu daftar terurut adalah bold, sini item 1, item 2, dan ada description list, dia ada judulnya dan ada pengertian di bawahnya. Oke, ini codingannya sederhana banget ya. Mungkin teman-teman bisa contohkan dan tambah beberapa sesuai yang ada di e-learning kalau emang ada tugas e-learning. Oke, thank you.